Nah teman-teman, di video saya kali ini saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban warga negara di tengah krisis sosial. Nah sebelum itu, pertama-tama kita akan membahas tentang hak dan kewajiban warga negara, terutama dalam konteks krisis sosial. Krisis sosial dapat terjadi akibat berbagai faktor seperti konflik, bencana alam, atau masalah ekonomi. Dalam situasi seperti ini, penting bagi kita untuk memahami hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hak warga negara. Hak warga negara adalah segala sesuatu yang berhak dimiliki dan diperoleh oleh setiap individu yang merupakan bagian dari suatu negara. Hak ini diakui dan dilindungi oleh hukum, serta merupakan bagian dari sistem pertahanan demokratis. Nah, hak warga negara mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk hak sipil, politik, ekonomi, dan budaya. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang hak-hak warga negara. Yang pertama ada hak atas kebebasan berpendapat. Setiap warga negara berhak untuk menyampaikan pendapatnya tanpa takut akan tindak represif. Dalam krisis sosial, hak ini memungkinkan masyarakat untuk menyuarakan aspirasi, keluhan, dan harapan mereka. Misalnya, dalam demonstrasi damai, warga negara dapat mengungkapkan pendapat mereka tentang kebijakan pemerintah yang dianggap tidak adil. Nah, yang kedua, hak atas perlindungan hukum. Warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan sewenang-wenang. Dalam situasi krisis, perlindungan ini menjadi sangat penting untuk menjaga keadilan. Misalnya, jika seseorang ditangkap tanpa alasan yang jelas, mereka berhak mendapatkan bantuan hukum dan perlindungan dari pengacara. Nah, selanjutnya yang ketiga, hak atas pendidikan. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Pendidikan yang baik akan membantu masyarakat memahami situasi yang dihadapi dan mencari solusi yang tepat. Nah, dalam krisis sosial, akses terhadap pendidikan menjadi sangat penting untuk membekali generasi muda dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. Nah, selanjutnya yang keempat, ada hak atas kesehatan. Warga negara berhak mendapatkan layanan kesehatan yang memadai. Dalam krisis sosial, akses terhadap layanan kesehatan menjadi sangat krusial. Misalnya, saat terjadi bencana alam, pemerintah harus memastikan bahwa semua warga negara mendapatkan perawatan medis yang diperlukan. Nah, yang terakhir, yang kelima yaitu hak atas kesejahteraan sosial. Setiap warga negara berhak mendapatkan jaminan sosial dan kesejahteraan. Dalam situasi krisis seperti pandemi atau resesi ekonomi, pemerintah harus memberikan bantuan kepada mereka yang terdampak, seperti bantuan uang tunai atau paket sembako. Baik, selanjutnya teman-teman, saya akan menjelaskan tentang kewajiban warga negara. Nah, pengertian dari kewajiban warga negara sendiri ialah tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh setiap individu yang merupakan bagian dari suatu negara. Kewajiban ini merupakan bagian integral dari kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana setiap warga negara diharapkan untuk berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan negara. Kewajiban warga negara diatur oleh hukum dan norma yang berlaku, serta mencerminkan nilai-nilai moral dan etika dalam masyarakat. Nah, selain hak, setiap warga negara juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Kewajiban ini mencakup yang pertama, kewajiban membayar pajak. Warga negara wajib membayar pajak untuk mendukung pembangunan negara. Pajak yang dibayarkan akan digunakan untuk kepentingan masyarakat, terutama dalam situasi krisis. Misalnya, pajak yang digunakan untuk membiayai program kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Nah, yang kedua, kewajiban menghormati hukum. Setiap warga negara harus mematuhi hukum yang berlaku. Dalam krisis sosial, kepatuhan terhadap hukum sangat penting untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Misalnya, selama masa darurat, warga negara harus mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menjaga keselamatan bersama. Nah, yang ketiga yaitu kewajiban berpartisipasi dalam masyarakat. Warga negara diharapkan untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan politik. Partisipasi ini dapat membantu menciptakan solusi untuk masalah yang dihadapi masyarakat, misalnya mengikuti forum diskusi atau menjadi relawan dalam kegiatan sosial. Nah, yang keempat, kewajiban menjaga persatuan dan kesatuan.
dalam situasi krisis, menjaga persatuan dan kesatuan sangat penting. Warga negara harus saling mendukung dan bekerja sama untuk mengatasi masalah yang ada. Misalnya, dalam menghadapi bencana alam, masyarakat harus bersatu untuk membantu satu sama lain. Nah, yang terakhir atau yang kelima, kewajiban menghormati hak orang lain. Setiap warga negara harus menghormati hak-hak orang lain. Dalam krisis sosial, penting untuk tidak mengabaikan hak-hak orang lain demi kepentingan pribadi. Misalnya, menghormati hak orang untuk berbicara dan berpendapat meskipun kita tidak setuju. Baik, teman-teman, contoh kasus yang dapat saya ambil di sini yaitu reformasi pada tahun 1998. Nah, reformasi pada tahun 1998 adalah suatu gerakan yang terjadi akibat adanya krisis politik dan ekonomi pada akhir pemerintahan Presiden Soeharto atau Orde Baru. Berbagai permasalahan tersebut menyebabkan meningkatnya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Semakin banyaknya masyarakat miskin dan juga kesenjangan sosial dapat menyebabkan masyarakat turun ke jalan untuk memperbaiki keadaan tersebut. Dimulai adanya krisis moneter yang melanda Asia pada tahun 1997 yang menyebar dari Thailand, Malaysia, Korea Selatan, dan kemudian ke Indonesia menjadi salah satu latar belakang terjadinya reformasi ini. Krisis finansial ini menyebabkan ekonomi Indonesia melemah dan besarnya ketidakpuasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan Presiden Soeharto. Kondisi ini memunculkan ketidakpuasan masyarakat dan memicu terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh berbagai aksi mahasiswa di wilayah Indonesia. Awalnya, para mahasiswa menuntut untuk perbaikan ekonomi, tetapi protes ini meluas dan menginginkan Presiden Soeharto untuk mundur dari jabatan presiden yang sudah dijabat selama 32 tahun. Para demonstran juga menginginkan adanya perbaikan di seluruh sistem ketatanegaraan dan demokrasi. Hal tersebut diikuti oleh Harmoko selaku Ketua MPR atau DPR RI yang mendesak Presiden Soeharto untuk turun dari jabatannya sebagai Presiden RI. Dilanjut dengan mundurnya para menteri Kabinet Reformasi bentukan Presiden Soeharto. Sampai akhirnya pada tanggal 12 Mei tahun 1998 terjadi demonstrasi besar-besaran di depan Universitas Trisakti, Jakarta dan memakan 6 korban jiwa dari kalangan mahasiswa akibat tembakan yang dilancarkan aparat keamanan. Puncaknya, pada tanggal 18 Mei tahun 1998, mahasiswa berhasil menduduki atap gedung DPR atau MPR RI di Senayan. Mahasiswa pun menuntut dilakukannya sidang istimewa. Presiden Soeharto saat itu masih enggan lengser dari jabatan presiden dan dilantik menjadi presiden untuk periode yang ke-7. Lalu, ia menandatangani kesepakatan yang ditawarkan oleh IMF serta menenangkan rakyat bahwa ekonomi akan kembali pulih. Tetapi, ekonomi tak kunjung pulih dan rupiah malah anjlok menyentuh angka 10.600 per dolar. Akhirnya, pada tanggal 21 Mei tahun 1998, Presiden Soeharto di depan Mahkamah Agung mengumumkan untuk meletakkan jabatannya sebagai Presiden RI. Selanjutnya, jabatan Presiden RI digantikan oleh wakilnya yaitu B.J. Habibie. Dan pada akhirnya, cita-cita reformasi adalah ingin membangun sistem demokrasi yang mapan dan membangun kesejahteraan umum di Indonesia. Baik, bagian penutup di sini kita telah membahas hak dan kewajiban warga negara di tengah krisis sosial. Dengan memahami hak dan kewajiban ini sangat penting agar kita dapat berkontribusi positif dalam masyarakat. Mari kita sebagai warga negara yang aktif bertanggung jawab dan peduli terhadap lingkungan sekitar kita. Baik, refleksi dan nilai dari apa yang telah saya jelaskan yaitu refleksi dari hak dan kewajiban warga negara di tengah krisis sosial mengingatkan kita akan pentingnya kepedulian, partisipasi dan tanggung jawab. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai ini, kita dapat berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih adil dan terpercaya, serta memastikan bahwa setiap individu memiliki peran dalam membangun masa depan yang lebih baik. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.